saat ini udah punya rencana untuk berolahraga mungkin ya. Olahraga rutin yang Anda lakukan karena pengen sehat, bugar ya, dan mungkin ini juga menjadi resolusi Anda di 2024 nantinya ya. Dan Smart Listener, untuk hari ini seperti biasa di Smart Community kami kembali hadir untuk Anda. Kalau Smart Community itu biasanya setiap hari Rabu ya, dan untuk hari ini kami hadir lebih awal, tepatnya di jam 4 sore ini hingga jam 5 sore nanti ya. Dan untuk hari ini di Smart Community kami kehadiran tamu-tamu spesial yang tentunya kita ajak berbincang ya untuk hari ini. Langsung saja kita kedatangan tamu spesial komunitas dari Makassar Speed Skate atau kita kenal dengan Mats ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, bisa lebih dekat dengan mic-nya. Oh iya, iya. Gimana kabar Tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih sehat. Iya ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ke sini. Saya nyebutnya kakak-kakak gitu ya. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio ya. Kalau begitu kita kenalan dulu dong. Ya, mungkin dari Ibu yang kudung biru dulu ya, bisa perkenalan diri dulu Ibu, silakan. Ya. Saya Ibu Rani. Lebih dekat dengan mic-nya Ibu, ya. Silakan ya. Saya Ibu Rani. Saya selaku ibu dari atlet Adiba. Adiba. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Herani ya. Kemudian Kalau saya Ibu Nia, pengurus dalam match sekaligus orang tua atlet juga. Orang tua atlet Iya. juga ya. Dan yang kecil ini namanya siapa? Adiba. Adiba. Agak malu ya. Tapi prestasinya keren ya. Oke. Dan kemudian yang di sebelah kiri saya ini silakan. Ya, nama saya Heri Rauf. Ya. Saya juga official dari Makassar Speed Skate. Ya. Dan Oke. kebetulan saya juga salah satu dari coach di match. Di match ya, wih luar biasa ya. Oke, nah Smart Listener, hari ini tentunya di 1 jam ke depan ya kita akan ngobrol-ngobrol nih ya terkait untuk sepatu roda ini Smart Listener, dan yang pastinya kita live ya di 101,1 Radio Smart Ava Makassar dan juga di live chat di channel YouTube Smart Ava Makassar. Jadi kalau semuanya Anda yang mau nanya-nanya juga nih, gimana sih keseruannya kalau lagi bermain sepatu roda itu, silakan kami bisa di WhatsApp ya di 0811 46 10 11, kemudian di live chat di channel YouTube Smart Ava Makassar. Oke, hari ini saya bersama dengan Makassar Speed Skate ya. Ini salah satu komunitas yang sudah lama ada di Makassar ya. Oke, saya ke Bang Heri dulu ya. Bang Heri ya. Ini kalau komunitas sepatu roda ya. Ini biasanya kalau saya ke Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman itu banyak ya yang latihan di sana ya. Ya. Iya, itu kalau melihat orang bermain sepatu roda, saya agak senang juga lihatnya, tapi agak ngeri-ngeri juga lihatnya, Bu. Karena kebayang kalau pas lagi terpeleset begitu tuh atau jatuh. Iya, ya. Tapi kenapa senang dengan permainan ini? Oke, Heri. Ini Iya, ya. sebenarnya olahraga sepatu roda ini sangat bagus untuk anak-anak yang umur ya 4 tahun sudah bisa. Ya, kalaupun ada yang sudah besar itu dia dari kecil sudah belajar memang. Iya. Ada juga sih sebenarnya yang dia sudah dewasa baru belajar, agak beda sih. Kalau dia masih kecil sudah belajar, nanti pintarnya dia cepat gitu. Iya, kalau dia lambat belajarnya ya lambat juga ininya. Lambat artinya lama untuk bisa menguasai sepatu rodanya. Sepatu rodanya, begitu, Di. Jadi memang untuk umurnya tuh lebih bagus sejak dini Ya, begitu ya. sejak dini, ya. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi ya, itu untuk umur yang pas ya untuk belajar bermain sepatu roda ini. Tapi saya mau tanya dulu, kenapa Ki suka dengan bisa disebut permainan, bisa disebut juga olahraga gitu ya? Iya. Oke, kenapa suka?
sama ibu, ibu juga ya? Bisa juga, iya, ini ya, dengan ibu Nia dulu ya, ibu Nia dulu. Kalau saya sifatnya menantang, terus dibawa enjoy juga enak, dibawa olahraga juga masuk juga enak juga. Tapi umur berapa ibu sudah kenal? Masih permainan kelas 1 ini? SMA. Ya. Tahun 90-an lah. 90-an ya. Itu kenalnya dari teman-teman atau memang pengen nyobain sendiri atau bagaimana, Bu? Iya, kebetulan ketemu sama teman, sehobi, gitu. Kita janjian pergi latihan. Iya. Jadi dari rumah itu kita naik sepatu roda, baru ke benteng lagi ya. dinikmati aja, jatuh. Jadinya ingat-ingat zaman dulu gitu ya, Bu ya. Seru ya. Oke. Ya, Bang Heri, bagaimana itu? Ya. Ininya, kenapa bisa suka dengan olahraga yang satu ini, Bang Heri? Kalau saya dulu sebenarnya lihat dari kakak dulu ya, lihat ada perasaan apa ya, senang, iya, walaupun jatuh berkali-kali tapi senang saja, iya. Atau lebih kelihatan keren begitu kalau lagi pinter sepatu rodanya atau bagaimana? Bisa jadi. Senang, kemudian apalagi setelah kita kumpul dengan teman-teman yang sehobi dengan sepatu roda ini, jalan sama-sama, akhirnya bentuk komunitas, ya begitu. Oke. Jadi gitu ya. Itu dari umur berapa kalau Heri Saya sendiri? dari tahun berapa? 90-an ya? 88. 88, wih, senior. 88 ya. 88 masih SD. Sudah kenal ya dengan olahraga ini. Perkenalkan sama kakak sebetulnya dibawa. Kemudian akhir 80-an saya mulai ikut lomba. Oh ya. Lomba, tapi untuk tingkat lokal ya, belum keluar. Nanti 90-an baru keluar. Nanti 90-an baru keluar ya. 90-an baru keluar ke apa namanya? Ke Jawa. Iya. Ikut kejuaraan untuk sepatu roda ini ya. Tapi kalau kita lihat lagi ya, itu tadi ya. Jadi untuk kenalan dengan permainan ataupun olahraga ini memang di saat usia yang masih belia gitu ya. Dari Mbak Nia ya, dari SMP ya, SMA ya. SMA Mbak Nia. Kemudian kalau Bang Heri sendiri tadi dari tahun 88 berarti SD gitu ya. Kentara ini angkatannya. Oke, dari SD. Nah, sebenarnya nih kalau semuanya baik Bu Nia kemudian dari Bang Heri sendiri melihat untuk perkembangan olahraga sepatu roda di Makassar ini seperti apa dari zamannya Bang Heri, Mbak Nia, terus kalau sekarang ini bagaimana sih perkembangannya olahraga ini di Makassar? Alhamdulillah saya lihat sekarang itu malah tambah maju, tambah pesat lah perkembangannya dibanding zaman-zaman kita dulu kan. Cuma bisa dihitung berapa orang aja kan, ya 20-an 30, 50 lah mungkin yang lebih ini. Dibanding sekarang kan sudah ratusan, apalagi kan daerah Jawa luar itu sudah ada tiap tahunnya itu dia punya pertandingan. Jadi aktif gitu ya untuk kejuaraannya ya, Mbak Nia. Kalau Bang Heri sendiri melihat gimana perkembangannya untuk permainan ataupun olahraga ini, Bang Heri? Untuk sepatu roda itu di Makassar dari tahun 80-an itu induk olahraganya itu sudah ada sebenarnya ya. Sudah ada. Sudah teratur sampai 90-an itu induknya itu vakum. Induknya vakum. Kemudian lama-lama ada sekitar 20 tahun. Alhamdulillah sekarang itu induk sepatu roda di Makassar sudah terbentuk. Jadi yang tadinya itu cuma bermain di jalanan, sekarang sudah teratur. Sudah ada karena wadah. Sudah ada wadah. Kebetulan Bapak Ketua Porsorsi Makassar itu beliau namanya Bapak Muhammad Siko Andi Lolo. Beliau yang mengetuai
Porsersi Kota Makassar. Ya. Dan kami melihat itu perkembangan semenjak semenjak beliau menjadi ketua itu banyak sekali event yang dilakukan, mulai dari Pekan Olahraga Kota kami ikut, kemudian Sport 8 kami ikut, kemudian yang baru-baru ini ada Parade Sepatu Roda, ya. Dan sekarang ini beliau mengantar 3 klub untuk bertanding di Jakarta Open. Iya, ada. Iya. Tuh Bapak Ketua Porsersi Kota Makassar. Jadi aktif ya untuk mengikuti berbagai kegiatan kejuaraan ya untuk di bidang sepatu roda ini. Mau ditambahin Ibu Nia? Apa ya? Ya alhamdulillah anak-anak juga sekarang juga dia senang juga ikut. Disenang ya. Tapi kalau semuanya tadi seperti informasikan ya, kalau semuanya sepatu roda kan orang ingatnya biasanya itu yang mainnya di jalanan begitu kan. Ini sangat membahayakan juga. Tapi ada cerita, ada pengalaman tidak bermain sepatu roda pas di jalanan zaman-zaman dulu? Oh iya. Ya, oke. Dari Bu Nia dulu deh, ya. Ya yang kita takuti itu cuma kerikil. Karena kapan kita kena sepatu kena kerikil, kita bisa jatuh, lecet. Itu aja kerikil. Dengan pasir-pasir yang ini kan kita ngerem jangan sampai kita ini. Kita ini maksudnya orangnya tomboy gimana, tapi takutnya cuma kerikil kalau naik sepatu roda bahaya. Itu yang terbesar ya. Iya. Yang terbesar ya pas di jalan. Makanya kalau anak-anak latihan itu biasa kita itu nyari-nyari di jalan. Kita singkirkan, jangan sampai anak-anak jatuh kan. Gitu ya. Iya. Tapi untuk pengalamannya pernah sampai diburu tidak? Hah? Sampai diburu. Enggak, cuma pas pulang. Saya pegang kayak PT-PT kan di sini. Ternyata kakak yang di atas. Dia janjangin saya dulu. Saya langsung lepas baru lari. Loh, ternyata ini anak begini ya. Jadi identik gitu ya. Kalau saya orang tomboy pasti suka dengan permainan sepatu roda ini gitu ya. Yang menantang lah. Yang menantang gitu ya. Kalau itu tadi yang dikejar itu, saya pernah punya pengalaman itu dengan ada satu coach pelatih match itu. Lebih dekat dengan mereka. Namanya Icang. Dan saya berdua itu saya lupa untuk persiapan untuk kejuaraan apa itu, tapi kita latihan maraton. Jadi startnya dari Jalan Bandang, kemudian masuk Masjid Raya, Perintis, kemudian di tol. Tol yang belum seperti sekarang ini. Masih dulu. Iya, kita main di situ pas mau masuk kira-kira 2 kilo sebelum pos pembayaran itu sudah ada tuh motor pemburu. Kita disuruh naik, berhenti main begitu, dikejar, marah. Iya. Tapi akhirnya kita ikut juga, jadi kita ditarik sama itu tuh, sama motornya. Jadinya dipandu gitu ya. Saya ingat itu dulu untuk persiapan maraton di mana gitu saya di Jawa ya. Iya. Oke. Itu ya beberapa pengalaman kalau ingat yang dulu-dulu gitu ya. Kalau untuk olahraga yang satu ini itu dulu masih di jalan ya. Tapi kalau sekarang ini sudah ada wadahnya dan sudah ada tempatnya gitu ya. Iya. Kalau untuk masalah tempat itu saat ini dari berbagai klub yang ada di Makassar itu tersebar, belum ada satu lapangan khusus. Tapi masih pindah-pindah gitu ya. Ketua Porsersi Makassar yang sekarang dia beliau akan mengusahakan ini lapangan untuk klub-klub yang ada di sini. Tapi untuk ada disiplin sepatu roda itu untuk freestyle dengan agresif itu lapangannya ada di Karibosi. Di Karibosi ya. Lapangannya ada di Karibosi. Itu beliau sudah merenovasi. Jadi yang tadinya sudah tidak layak ini sekarang direnovasi
untuk Sudah kemudian layak. digunakan kembali. Iya, untuk Iya. jadi tempat latihan Iya, gitu supaya ya. ada Iya. tidak tersebar kemana-mana. Kemana-mana lagi lagi. Iya. Jadi bisa ada tempatnya ada gitu Iya. kan. Tidak tahu lagi maksudnya Iya. main ke sana, main ke sini, tapi Iya. sudah ada ya tempat tertentunya ya. Oke, kita break dulu ya untuk sesaat ya, Mbak Nia dan juga Bang Heri ya. Oke. Oke. Adik-adik juga kita ngobrol sebentar ya. Oke. Dan ya Smart Listener, kita masih ngomong-ngomong ya untuk hari ini terkait gimana sih untuk keseruan untuk Anda yang mungkin Anda yang ada keluarga ataupun Anda sendiri ya yang zaman dulu itu pernah mencoba untuk bermain sepatu roda gitu kan. Kalau bisa diingat-ingat lagi deh keseruan itu seperti apa gitu ya. Dan untuk Anda juga nih mungkin ada nih anak Anda yang pengen Anda daftarkan ataupun ikutkan ya untuk gabung di komunitas ini juga boleh ya. Yang mau nanya-nanya silakan ya. Kalau mau bertanya untuk komunitas yang satu ini silakan untuk WhatsApp di 0811 461011, kemudian untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di Smart Community dan kita masih bersama dengan komunitas Makassar Speed Skate atau MATS ya. Oke, dan hari ini kita ada Mbak Nia, kemudian ada Bang Heri di sini dan ada juga adik Adiba ya. Kemudian ada ibunya juga nih, Ibu Herani ya. Dan kita ada newcomer di sini. Kayaknya kita harus kenalan dulu deh ya. Oke. Ini kalau dari Bang Heri tadi katanya ada temennya yang sama-sama diburu ya. Ada pengalaman yang dulu-dulu gitu ya. Oke. Perkenalan dulu deh. Saya manggilnya ya silakan. Ada pengalaman yang dulu-dulu gitu ya. Saya di MED Iya. itu Sebagai pelatih. Udah berapa lama nih Pak gabung di Mats ini? kalau di MED ini Mhm. kurang lebih 5 bulan. Wih. Iya, Oke. karena kan kemarin sibuk di sepeda. Ya, jadi ditelepon sama Heri. Kebetulan kekurangan pelatih. Saya Akhirnya gabung bergabung, juga. bergabung. Ya. Oke. Nah, bisa cerita dong. Kalau tadi kan udah sama Mbak Nia, kemudian sama Bang Heri tadi ya untuk kegiatan sepatu roda ini. Kalau Bang Hendas sendiri bisa dong cerita untuk kecintaannya untuk permainan ini ataupun olahraga ini seperti apa, Bang Hendra? Kalau Ya. dulu ya awalnya itu sebagai olahraga penggembira saja. Penggembira ya. Tapi lama-lama setekuni ya akhirnya terjun menjadi seorang atlet. Seorang atlet ya. Tapi karena memang itu tahun-tahun 90-an kayaknya keren banget ya gitu ya kalau semuanya pintar main sepatu roda. Ya, sebenarnya tahun 85. 85 Iya. ya. Kemudian aktif terus. Nah, ikut-ikut lomba, ke Jurnas, antar klub, terus ikut PON 2 kali. Ikut PON 2 kali. Iya. Wih. 14, 15. Oke. Nah, Sama berartinya Heri. sama Heri ya. Iya. Berartinya kita harus tahu juga nih ya. Ini sudah banyak hal yang didapat ya dari bermain sepatu roda ini ya, karena kecintaannya ini berartinya udah ikut kejuaraan, sudah ikut pertandingan ya, ya Pak Hendra. Oke. Nah, kalau tadi ya untuk perkembangan sepatu roda di Makassar sendiri menurut Bang Hendra ini seperti apa untuk saat ini? Kalau di Makassar ini untuk saat sekarang ini kayaknya sudah berkembang. Iya. Karena sekarang ini sudah banyak peminatnya. Dan ada juga beberapa klub di Makassar. Ada kurang lebih 10 klub. 10 klub Iya, termasuk Mets. Termasuk match ini ya. Yang sebenarnya sih kalau semamanya untuk sepatu roda ini kesenangannya mereka untuk bermain ataupun mengetahui olahraga yang satu ini apa sih? Apakah memang itu ada letak tekniknya kah atau bagaimana yang memang harus kita ketahui? Kalau sepatu roda itu ada teknik. Ya, sebenarnya banyak yang suka main sepatu roda, tapi kan mereka main sepatu roda itu sebagai olahraga gembira kan. Iya, iya. Tapi kita usahakan merekrut mereka supaya bisa menjadi atlet. Ya, kita arahkan, kita masukkan ke klub. Iya, silakan Pak Hendra. Makanya itu sekarang ini kita bisa bikin semacam brosur kan, nah, untuk menarik peminat anak-anak daripada mereka bermain di jalan itu kan
bahaya kan? Iya, Ya, jadi kita siapkan wadah berupa ini klub kan? Iya. Ya. Bagaimana supaya kita bisa menarik mereka? Jadi kita bikin brosur. Gitu. Ya. Jadi memang kalau semuanya dulu kan ini tempatnya berpindah-pindah ya, seperti Bang Heri juga katakan tadi tempatnya tidak menentu, tapi kalau sekarang ini sudah ada tempatnya ya, Mbak Nia ya, Pak Hendra. Oke, kemudian kalau semuanya usia berapa sih Pak Hendra yang sebenarnya tuh sangat apa ya ideal untuk bermain ataupun menyukai ataupun langsung ya ke dengan bidang ataupun olahraga ini, sepatu roda ini? Sebenarnya paling bagus usia 5 tahun. 5 tahun ya. Pada saat 5 tahun itu, kami pada awalnya kan mereka belum tahu, jadi kita betul-betul melatih mereka supaya menjadi bisa, dan supaya mereka kita tanamkan mereka bahwa sepatu roda ini bukan cuma untuk main-main, bisa diarahkan menjadi seorang atlet. Ya, jadi bisa ditekuni begitu ya, jadi satu ya ditekuni. Bang Heri mau ditambahin atau Mbak Nia? Iya. Saya tambahkan sedikit itu bisa lebih dekat dengan mereka. Di olahraga sepatu roda ini selain kita belajar teknik, kita juga memperkuat fisik, dan yang paling penting adalah atlet yang kita bina itu kita usahakan untuk belajar istilahnya mental coaching. Jadi setiap mengikuti kejuaraan itu kita harus kasihkan memang pelatihan mental untuk anak-anak, bahwa tidak selamanya itu kita latihan keras bisa menjadi juara, tetapi kalau sudah menjadi juara itu lebih bagus. Ya. Itu harus siap, jadi harus siap menang, siap juga belum menang ya. Jadi gitu. Jadi ada kan biasa kalau di kejuaraan itu biasa ada yang tidak menang, dia menangis gitu. Nah ini ini harus ada. Jadi mental coaching ini bukan hanya untuk atlet, untuk ofisial, juga untuk orang tua atlet. Karena kan pasti begitu dilihat anaknya belum menang, pasti orang tuanya ini juga pelatihnya juga gitu. Harus kita sama-sama belajar mental ini, penguatan mental. Itu nanti penguatan mentalnya mungkin bisa dibawa ke ke segi-segi kehidupannya yang lain mungkin, ya, bahwa tidak selamanya nanti dia bisa dapat gitu ya. Tapi kalau dapat lebih bagus lagi ya. Jadi memang mentalnya ini harus dibenahi dulu gitu ya sebelum mengikuti kejuaraan. Mungkin mau ditambahin dari Mbak Nia atau Pak Hendra? Ya. Kalau anak-anak juga kan latihan kan istilahnya, apalagi ikut pertandingan berarti sudah ada pengalaman. Nah dari pengalaman itu membuat mental dia sudah ada dan belajar untuk gini ya. Jadi kalau saya ini harus tegar, menang juga tidak boleh sombong. Iya, jadi kan dia sudah ada pengalaman lah. Kalau dia sudah mengikuti perlombaan. Ini juga kami mengajak biasa yang ikut di Car Free Day, kami ajak orang tuanya menjelaskan, bilang ini salah satu sarana untuk menghindari gadget sekarang yang sudah mendunia ini. Jadi daripada anak-anak di rumah cuma main gadget, ya kan lebih bagus ikut olahraga. Anaknya bisa dititip di kami untuk kami ajar, orang tuanya bisa olahraga. Ya jadi kami setiap ada orang tua yang memang ada anaknya atau berminat, kami tawarkan juga untuk ikut ya. Iya, untuk ikut ya, tergantung orang tua mau ikut. Tapi alhamdulillah selama kami latihan di Car Free Day itu, alhamdulillah sudah banyak yang masuk juga. Iya. Kelihatan itu. Kalau saya ke sana, tambah hari tambah banyak ini yang bermain di sini. Bang Hendra, ada yang mau ditambahin, Bang? Untuk memang kata Ibu Nia, memang cocok kalau kita pelatihan di tempat yang kelihatan banyak orang lewat, kan? Jadi ada orang tua dengan anaknya lihat kita latihan pasti tertarik sehingga bertanya-tanya. Iya. Memang saya sudah sarankan begitu. Alangkah bagusnya kita punya tempat latihan yang kelihatan banyak orang.
Jadi bisa merekrut anak-anak yang baru kan. Ya begitu. Ya. Tadi memang ya ini ada banyak pembelajaran ya. Satu untuk latihan mental ya dari seorang anak gitu kan. Jadi menang kalah itu memang harus kuat gitu kan, sportif gitu kan. Kalau suaminya kalah jangan bilang Isa tunggu kos itu dipanyingkul. Itu kalau kalah kan biasanya imbasnya ke pelatih kan. Iya kan. Tapi kita sebagai pelatih karena begini kan biasanya bandel, diarahkan ke sini. Nah, itu biasa kendalanya di situ. Oh begitu, ya, Pak. Diajak latihan fisik. Masih suka bermain. Ya, bermain. Di situ kendalanya. Nah, pada saat bertanding kalah, kita kembalikan. Nah, itu tuh kalau latihan main-main. Begitu ya. Tahu. Jadi memang ini ya ada diawasi, dibimbing begitu ya. Begitu. Oke. Pokoknya kalau menang tetap semangat. Ya. Tapi kalau belum menang tetap tambah semangat. semangat. Tambah semangat juga. Nah, kemarin itu saya bilang tambah semangat. Kalau tidak menang itu sudah loyo mi. Tidak mau mi. Makanya saya bilang kemarin tambah semangat. Yang di Porpot sama S8 itu. Nah, ini kalau latihan kayak main-main toh, dia hasilnya bagaimana? Oh, begitu. Jadi nanti di pembelajaran begitu tahu aku. Saya bangkitkan mereka. Ya kita latihan keras lagi. Oh, gitu tahu. Saya bangkitkan semangatnya lagi. Jadi semangat lagi anak-anak di. Oke. Kayaknya saya mau ngomong juga sama Adiba. Adiba, bagaimana Adiba? Suka ini sepatu roda, bermain sepatu roda, olahraga sepatu rodanya dari Adiba sendiri atau Mama yang arahkan untuk ikut? Ayo. Diba yang suka atau Mama yang arahkan untuk main ini? Cerita dulu. Diba yang suka? Oh iya beda. Ibu Herani saja yang mewakili anaknya. Agak susah ini bicara. Mau dengar Ibu suaranya Ibu Herani ya, silakan Ibu. Awalnya sebenarnya sih dia sendiri aja yang mau. Kebetulan di dalam keluarga itu sebenarnya tidak ada yang kenal sepatu roda ya. Cuman saya jalan-jalan pernah di CPI, terus dia lihat, Mama kayaknya itu ada sepatu roda. Jadi yang tadi saya cuma nongkrong aja karena dia mau kan. Ayo kita coba pergi lihat-lihat sana. Akhirnya disitulah saya baru tahu, wah ternyata sepatu roda ini ada kayak klubnya gitu. Ibaratnya saya kira tadi sekedar anak-anak kumpul doang gitu kan, ternyata ada wadah yang membantu. Nah di situ saya sebenarnya masih belum tertarik karena namanya anak meluncur gitu kan. Kita kan apalagi kalau ini kan bilang anak satu-satu takutnya ada apa-apa gitu kan. Masih buta kan? Iya, tapi karena melihat semangatnya dia itu, kalau dulu dia baru latihan jatuh itu dia yang jatuh, saya yang sakit. Tapi alhamdulillah karena semangatnya dia kan, dia yang semangat ya kita juga ikut semangat. Apalagi kan sudah ada hasilnya. Kenapa Bu Adiba, apa yang kejuaraan apa yang dia sudah ikuti Ibu? Porkot kemarin dia ikut, alhamdulillah sih juara 1 ya kan. Di S8 juga. Jadi ya ibaratnya memang sudah dilihat ada kemauannya gitu kan. Kemarin kan masih standar. Nah, ternyata ya kerennya juga sepatu roda makin naik makin aneh. Tapi ya ibaratnya karena kegiatannya positif ya kan. Dan saya lihat memang setelah dia ikut kejuaraan latihan begini, memang saya sudah anukan sama dia bahwa harus bagi waktu karena kan tempat latihan CPI sedangkan saya di Dayak. Ibaratnya dia harus ada jam istirahat. Tapi memang alhamdulillah sih dia saya menekankan pokoknya sudah pulang sekolah harus istirahat karena walaupun apa yang kamu lakukan kalau ikut latihan sebentar malam kan nggak bisa juga. Jadi harus, dan alhamdulillah dia bisa mengatur waktunya. Jadi memang waktu untuk gadget itu saya tidak usah suruh-suruh, dia terlepas sendiri. Agak berkurang gitu ya. Terlepas. Nanti kalau ada waktu lenggang, ada
sepupunya datang baru. Tapi baru dia kalau bermain lagi. tapi kalau dia tahu bilang, saya mau anu ini, paling kan dia ada waktu ngaji. Jadi alhamdulillah di situ yang saya syukuri sih. Ya, dia bisa atur waktunya sendiri. Ya. Itu juga saya tekankan sama atlet. Iya. Jangan main gadget. Iya. Itu saya tekankan dia. Tidur cepat, jangan lama tidurnya, jam 10 tidur. Oh begitu dia Pak. Itu jadi konsentrasi nantinya ya, membantu konsentrasi. Oke. Kita break lagi ya untuk sesaat ya, Ibu Herani dan Pak Hendra, Mbak Nia dan juga Bang Heri ya. Kita break dulu untuk sesaat ya. Dan smart listener, untuk Anda juga nih yang mau nanya-nanya ya, silakan untuk komunitas yang satu ini kita masih punya waktu nih. Silakan ya untuk WhatsApp-nya di 0811 4610 11 untuk live chat ya. Silakan di channel YouTube Smart FM Makassar. Ada jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di Smart Community dan masih bersama dengan Bang Hendra di sini. Kemudian ada Mbak Nia dan juga ada Ibu Herani, Adiba dan juga ada Bang Rauf di sini ya, Bang Heri ya. Oke, kita masih sama-sama Smart Listener dan tadi ada pertanyaan juga nih yang nanya ya, katanya kalau mau gabung itu kayak gimana sih caranya. Tapi sebelum kita menjawab ya untuk persyaratan untuk gabung itu kayak gimana sih? Saya penasaran ya kalau kita pemula nih ya untuk bermain sepatu roda ini seperti apa tingkatannya, Bang Hendra? Kalau tingkatan memang ada. Ya, untuk menjadi pemain sepatu roda itu yang pertama itu harus ada kemauan. Harus ada kemauan. Ya. Terus harus ada alatnya. Makanya kalau mau gabung, sebelum bergabung itu kita arahkan dulu untuk membeli sepatu rodanya. Dan kita sarankan yang merek tertentu itu bahwa ini yang bagus untuk pemula. Nah, kalau dia sudah bergabung, atau dia mulai dari nol, kita latih sampai bisa. Iya, mulai dari berdiri, berjalan. Nah, kemudian dia jalan pelan-pelan terus meluncur. Begitu ya. Biasanya kalau semuanya yang pemula itu umurnya dari umur berapa, Bang Hendra? Kalau di sini tuh rata-rata 5 tahun. 5 tahunan ya. Itu 5 tahunan sampai untuk pemula sampai 7 tahun ya. Untuk sepatu rodanya dia menggunakan masih standar. Yang standar. Kalau fisiknya kalau yang standar itu kayak gimana? Ini kan ada yang ini agak tinggi ya. Kalau yang standar berartinya agak rendah dari ini ya, Pak? Iya. Beda kecepatannya. Beda kecepatannya. Beda. Pokoknya 100% beda. Karena untuk pemula itu sepatu standar, dia yang dibilang Om Heri itu buatan pabrik. Buatan pabrik. Ya. Kalau ini kita beli bisa random begitu, bisa-bisa kan? Bisa-bisa. Tergantung kebutuhan. Oh bisa begitu ya. Kayak ada juga langsung pakai. Langsung pakai. Ya. Oh. Tapi biasanya kalau atlet itu dia beli pisah-pisah. Kalau atlet bisa beli pisah-pisah begitu. Tapi harganya juga lumayan. Bisa-bisa. Sampai berapa Bang Hendra? Kalau dia rakit itu artinya merakit kan? Iya. Sampai 50 juta ya. Bisa lebih. Wow, ini termasuk. Karena dia frame itu yang paling bagus Pegasus ya. Sampai 10 juta lebih. Untuk frame toh saja. Lain ban, bearing, sepatu gitu. Ya, berarti modalnya lumayan juga ini. Mahal juga ya. Kalau untuk pemula standar ya itu kita perkenalkan itu sepatu buatan pabrik. Ya. Cukup bagus juga. Cukup bagus itu. Karena itu kan ada perlombaannya itu untuk standar. Standar. Itu kisaran harganya berapa itu, Bang? Dia kalau 750 ya untuk yang pemula yang standar ya. Itu sudah bagus sekali. Itu sudah bagus sekali. Standar. Oke. Dari Pak Hendra saya beralih dulu ke Bang Heri nih. Oke. Ini kalau teknik bermain sepatu roda. Awal-awalnya untuk pemula. Kalau untuk teknik untuk pemula itu simpel saja. Dia pertama belajar keseimbangan. Kemudian belajar jalan, ya biasanya itu kalau yang betul-betul masih nol, jalan di rumput, biar tidak tergelincir ya. Nanti kalau sudah bisa jalan, baru coba di jalanan, ya.
Kemudian pemula itu harus dia gunakan protektor, helm, knee-pad, elbow dengan apa namanya? Kos tangan. Kos tangan. Iya, supaya betul-betul safe. Iya. Nah, kemudian nanti setelah apa namanya? Setelah pemula bisa naik ke standar, bisa juga kalau dia mau bisa juga langsung ke speed. Iya, bisa. Kalau Biasanya dia sudah itu iya. betul-betul kuasai. Iya. Jadi perbedaannya itu antara apa namanya? Pemula dengan standar, sepatunya sama ya. Dia 3/4 sepatunya. Cuma yang membedakan kalau apa namanya? Kalau pemula itu memang sepatu yang bawaan pabrik. Jadi tidak dirubah-rubah itu. Dari pabrik itu langsung dipakai. Original. Iya, original. Tapi kalau sudah masuk standar, nah itu bisa dimodifikasi. Misalnya bannya diganti dengan merek tertentu yang kualitasnya lebih bagus, ataukah mungkin bearingnya yang diganti. Itu sudah masuk standar, dia ada modifikasi. Jadi sesuai dengan kebutuhannya seperti apa gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan. Katanya kalau mau gabung ke komunitasnya itu bagaimana? Apakah ada syaratnya untuk gabung? Ayo, Pak Hendra. Syaratnya itu tadi yang saya sebutkan, bisa datang langsung atau di follow di IG atau langsung ke tempat latihan di kawasan CPI. Itu ditunggu di situ ya. Ya. Setiap hari apa, Pak? Kita latihan itu setiap hari Rabu. Hari malam. Rabu malam. Ya. Jam berapa? Habis maghrib. Setelah maghrib. Sampai jam. Terus sampai selesai. Sampai selesai ya. Oke, kemudian kalau mau ganti spare part ada yang ada tidak dijual katanya. Tadi Bang Heri bilang apa? Kalau bisa diganti. Kemarin itu ada toko di sini ya yang menjual, cuma sekarang sudah tutup kayaknya. Jadi mungkin kalau mau beli, mungkin ada person teman-teman itu yang jualan spare partnya. Atau bisa juga langsung membeli di marketplace kali. Itu bisa, itu ada gitu ya. Oke, kita sampai ya, karena waktu kita terbatas. Apa yang ingin disampaikan? Mungkin untuk closing statementnya dari Bang Heri sama Bang Hendra, mungkin ada yang ingin sampaikan? Bang Heri dulu. Iya. Pertama kami mau mengucapkan banyak terima kasih ke teman-teman yang ada di teman-teman komunitas klub sepatu roda yang ada di Makassar. Dengan kerja kerasnya sekarang sudah terbentuk apa namanya, wadah dari cabang olahraga sepatu roda ini, Porsorusi Kota Makassar, dan sudah ada ketuanya Bapak Muhammad Zain Sikoandelolo. Iya. Kemudian saya juga mau mengucapkan selamat kepada teman-teman, selamat bertanding, karena ada 3 klub sekarang yang mau bertanding ya. Bertanding ya. Hari ini mulai di Jakarta dia bisa saya sebutkan. Silakan. Namanya klubnya MRS, Miracle dan Pinisi. Itu ya kan. Bertanding ya. Selamat bertanding ya. Semoga juara. Ya, Porsorusi Makassar. Yes. Itu sebentar pas kita ini. Silakan Bang Hendra. Ada yang sampaikan juga untuk ngajakin ibu-ibu ini untuk bisa ngajakin anak-anaknya untuk bergabung juga ya. Silakan. Oh iya. Kalau mau bergabung untuk menjadi pemain sepatu roda, langsung silakan kalau mau langsung ya ke kawasan CPI. Kita latihan itu setiap Rabu dan hari Jumat. Itu setelah maghrib. Sampai selesai. Sampai selesai. Pokoknya ditunggu Ki. Ya, ditunggu Ki ya. Hari Minggu juga ada. Minggu di di Sudirman. Iya, Car Free Day. Nanti saya datang juga situ Bun. Sekali lagi ada yang mau disampaikan ya untuk Makassar Speed Skate? Yes. Sekali lagi terima kasih ya untuk yang sudah hadir di studio untuk sore hari ini. Ada Bang Heri, terima kasih ya. Heri Rauf, kemudian Mbak Nia, terima kasih. Kemudian Ibu Herani juga Adibat, makasih ya. Dan Bang Hendra, makasih ya. Dan seperti itu demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini, sekali lagi bersama dengan komunitas Makassar Speed Skate atau MATS ya. Dan saatnya saya pamit, Smart Listener, saya Mirza Arianti pamit, sampai jumpa dan selamat sore. Bye.
Bye bye.